Radio Suara Teknika, media informasi dan edukasi lewat Radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat Radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat Radio Suara Teknika. Mari belajar, mari berkarya, satukan langkah, jangan pernah menyerah. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat Radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat Radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat Radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat Radio Suara Teknika. Lewat Radio Suara Teknika. The best mix of music. 107.7 FM. Baik, selamat pagi sahabat Rika. Senang sekali Widi menyapa di pagi hari ini ya sahabat Rika di program acara Ops Obrolan Pagi STEMSI. Nah, di sebelahnya Widi, mungkin untuk sahabat Rika yang sudah familiar ya. Sering nongol di YouTube SMK Negeri 3 Singaraja yang dulunya duduk di sini sekarang pindah duduk karena beliau ini sudah menetaskan diri ya menjadi guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Buleleng. Halo Buniar. Hai Bu Widi. Aduh aku deg-degan loh beneran. Tuh kayak dulu aku di situ. Aku mau di situ aja boleh nggak? Di sini. Ya sekarang harus di sana sekarang. Wah ya. kursi panas ini. Panas loh ya. Panas ya. Panas. Kabar baik nih untuk SMK Negeri 3 Singaraja di Sabtu kemarin ya. Tepatnya di tanggal 25 ya. Ya SMK Negeri 3 Singaraja sudah memiliki 4 guru penggerak baru di angkatan 10 di Kabupaten Buleleng tentunya. Dan kemarin di Sabtu kemarin di SMK 3 Singaraja itu ada hasil karya ya, panen hasil karya di SMK Negeri 3 Singaraja. Jadi untuk sahabat Rika yang udah penasaran banget dan Ibu Niar ini salah satunya ya, yang pastinya bisa dikenalin dong Bu Niar, nama kemudian perjalanan karirnya seperti apa. Aduh, baik. Halo sahabat Suara Teknika 107,7 FM. Waduh, akhirnya saya di sini jadi narasumber. Biasanya saya tanya-tanya, ngerjain narasumber gitu ya. Sekarang saya yang ditanya-tanya gitu. Yep. Oke, halo sahabat Suara Teknika, saya Yuniarti Rahmalia Hapsari. Saya sering disapa Niar. Saya merupakan salah satu guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 3 Singaraja. Jadi kalau dari jenjang karir sebenarnya saya jadi guru itu dari tahun 2017. Tapi jadi saya 5 tahun bertugas di Denpasar, di SMK Bintang Persada Denpasar, swasta. Kemudian saya ikut tes P3K, akhirnya saya lulus di tahun 2022. Akhirnya saya kemari dan sekarang karirnya di SMK Negeri 3 Singaraja. Belum kemana-mana lagi sih ya. Ini saya baru tahu nih dari Denpasar ke Singaraja. Gimana nih cara beradaptasinya nih Bu Niar?
Syukurnya saya itu beradaptasi di sini itu karena sudah dari kuliah ya di Singaraja ya. Saya dulu di Undiksa. Jadi saya ngekos di sini jadi anak rantauan, ngekos gitu ya. Jadi anak rantauan gitu. Dan sekarang saya kembali merantau seorang diri ada di Singaraja. Tapi seru ya. Seru. Emang sebenarnya apa namanya jodohnya di Singaraja jangan-jangan nih. Aduh, jodohku. Aduh nggak tahu ya. Oh. Nah, sudah gininya perkenalannya. Sudah. Udah. Udah, Nah, Bu. sekarang jadi bingung ya nge-hostin host. Dan kemarin itu di hari Sabtu jadi guru penggerak sudah rilis langsung jadi seorang Rilis, jadi guru ya. penggerak ya. Sebenarnya gini Bu Nikita, waktu itu hari Jumat itu kami kan lokakarya terakhir itu ya ke-7 gitu. Jadi lokakarya ke-7 itu menyampaikan atau berbagi program yang sudah kita buat gitu selama di PGP dan tentunya tentang student agency atau program yang berpihak pada murid gitu. Kemudian kalau hari Sabtu itu adalah panen karya. Jadi di panen karya atau panen hasil itu kami semua memamerkan per kelas ya. Jadi per kelas itu dibuat tenda-tenda gitu kan. Terus kami satu kelas itu memamerkan hasil karya kita gitu. Nah, hasil karya itu beragam gitu. Jadi teman-teman apapun produk-produk atau apa yang sudah dibuat oleh siswanya di sekolah atau berbagi praktek baik mereka, mungkin berupa foto atau hasil karya anak-anak itu dipamerkan di sana gitu. Dan ya lumayan menyenangkan, bukan lumayan menyenangkan tapi sangat menyenangkan gitu karena kita tuh bisa lihat saya tuh bisa mencuri-curi ilmu dari teman-teman yang lain tuh, dari sekolah-sekolah yang guru-guru yang lain atau guru-guru penggerak yang lain itu apa-apa aja sih programnya gitu ya, ternyata keren-keren gitu. Jadi saya ngerasa kayak ciut gitu ya, ih kok aku programnya gini aja, bener-bener keren banget gitu. Tak bisa berkata-kata aku. Nah, sebelum jadi guru penggerak itu kan ada calon guru penggerak. Nah, untuk mengikuti calon guru penggerak ini gimana nih Bu Niar? Mungkin bisa bagi tips untuk guru-guru yang lain. Oke, kalau dulu cari calon guru penggerak itu awalnya, kalau boleh jujur gitu ya, kalau boleh jujur gitu, kalau boleh jujur tuh sebenarnya saya terpaksa ikut guru penggerak nih. Terus terpaksa itu karena disuruh. Nah, waktu itu masih zamannya Pak Bawo kalau nggak salah ya, masih zaman Pak Bawo bilang, Bu ikut gitu, P3K ikut gitu, coba gitu. Akhirnya apa sih guru penggerak nih gitu. Terus di MGP juga kan nyuruh, udah Niar maju gitu kan. Udah pernah tuh ikut yang gitu-gitu ya, dicoba lagi gitu. Apa sih Bu, kan belum punya bayangan nih tentang guru penggerak nih ngapain gitu, nanti kalau lulus saya takut gitu kan. Apa yang harus aku gerakkan gitu kan, apa yang harus saya gerakkan ini Badanku iya, badan saya gerak aja udah sulit gitu ya kan. Nah terus akhirnya yaudah deh dicoba, daftar di SMPKB waktu itu. Daftar masih administrasi lulus, terus kami tes esai, buat esai gitu kan, jawab-jawab pertanyaan apa-apa aja yang sudah pernah kita lakukan. Intinya kalau mau lulus di tahap pertama ini, kalau saya itu apapun kegiatan-kegiatan kita yang sudah kita lakukan untuk siswa itu pasti dapat. Jadi esai-esainya itu yang menyangkut siswa, menyangkut sekolah, bukan mengagungkan guru atau mengagungkan diri kita gitu sebagai guru, enggak, tapi kita harus lebih menyampaikan tentang apa-apa aja sih hal-hal yang sudah kita lakukan di sekolah untuk siswa gitu. Jadi kalau misalnya jawabannya itu semuanya udah tepat untuk siswa, pokoknya untuk siswa yang berkembang, siswa yang terbantu atau apa gitu, pasti bisa masuk gitu. Itu sih yang yang saya dapat dari ngobrol sama teman-teman ya. Oh berarti memang di guru penggerak itu dia memang menciptakan kegiatan atau guru tuh harus berpusat pada murid gitu. Fasilitator. Fasilitator, kita sebagai fasilitator aja. Pokoknya siswa yang jalan gitu. Untuk siswa, dan itu semua kembali ke siswa gitu. Nah terus akhirnya ternyata masuk nih, tes lagi, ada tes wawancara. Dari awalnya tes apa tuh? Administrasi. Tadi administrasi kan, esai dan lain sebagainya gitu. Lulus tes wawancara tahap 2 lagi,
itu ada tes wawancara sama tes ngajar. Nah tes wawancara lumayan sejam kalau nggak salah, ya lupa, pokoknya sejam gitu. Saya di interview sama 3 penilai waktu itu. Ingat gak Banyak. namanya? Nggak ingat. Mungkin kan Itu sudah lama banget. Nggak ingat, saya bener nggak ingat. Tapi yang saya ingat itu adalah semua laki-laki gitu yang wawancara saya. Nah, beliau wawancara ya tentang masih menyangkut sama esai dan apa kegiatan kita di sekolah gitu. Lebih banyak ke curcol ya kalau sama beliau gitu. Terus habis wawancara, habis itu saya tes ngajar, itu pakai Zoom. Itu ingat banget, malam saya ngajar dengan berbantuan media yang minim gitu, saya pakai kertas manila aja. Kalau teman-teman kan keren ya di sekolah karena siang gitu, saya tesnya malam waktu itu Bu. Dan pas itu lagi Valentine, nah ingat banget. Hari kasih sayang. Iya, jadi saya nggak Valentine sama pacar saya Bu. Jadi Valentine-nya sama Iya, sama tim penguji saya Valentinean gitu. Aduh, iya benar itu pas Valentine banget saya diuji. Habis itu malam dengan berbantuan minim, dan itu saya di kos waktu itu. Ala kadarnya lewat Zoom. Ternyata pengumuman lolos gitu ya. Jadi saya lumayan nunggu parkir itu sekitar hampir setahun saya nunggu parkir. Untuk guru berarti penggerak. Kalau udah tes itu harus nunggu dulu atau Nunggu dipanggil lagi kan, nunggu dipanggil. gitu. Dan kebetulan kalau di angkatan saya paling banyak, kalau nggak salah ada 222 peserta waktu itu di Buleleng aja. Karena banyak yang parkir dari angkatan 9, 10, 11 gitu, jadi satu gitu dipanggil kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ingat gitu. Jadi paling banyak 222. Gitu. Berarti mau rezekinya di tahun ini banyak banget. Banyak banget, alhamdulillah ya kan. Benar-benar. Nah selama 6 bulan ya Bu Niar ya mengikuti seleksi calon guru penggerak ini, gimana nih perasaannya? Perasaannya seru gitu ya, seru gitu. Dan kalau orang berpikir guru penggerak tuh pasti sulit ya, pasti gitu. Kalau kita pikiran ini sulit ya gitu. Sulitnya itu lebih ke mengatur waktu kalau saya gitu. Tapi kalau untuk ketika lokakarya, ketika buat tugas sama teman-teman tuh seru gitu. Dan di satu sisi di guru penggerak itu kan nggak ada benar salah gitu. Jadi kita memang bisa mengeksplor apapun yang kita pikirkan gitu. Apa yang menjadi karya kita tuh kita bisa eksplor. Jadi nggak ada benar salah gitu loh Bu Niki. Nah sehingga apapun nggak ada revisi-revisian gitu, jadi nggak berat gitu ya, nggak ada dosen habis itu ngerevisi, nggak gitu. Apalagi kita dipandu juga sama pendamping praktik gitu, pendamping praktik ada fasil juga, dan syukurnya saya memang dapat PP dan fasil yang keren. Terima kasih Bu Tasya dan Bu Trisna. Jadi emang dibimbing banget gitu ya. Iya, dibimbing banget sama beliau-beliau ini, dan ketika lokakarya memang juga saling berbagi gitu. Itu serunya. Nah kemarin nih ya di calon guru penggerak, kadang-kadang kan ada, aduh belum rukol, belum ini, belum itu, banyak banget kayak saya aja bingung, aduh ibu yang mana yang mau diselesaikan dulu. Oke. Gimana caranya bagi waktu antara mengajar, kemudian rukol, dan lain sebagainya, menyelesaikan modul-modul itu Bu? Oke. Syukurnya kalau di saya itu memang fasil itu memang ngajak kami kesepakatan gini ya, kesepakatan kelas gitu, dan sehingga kegiatan rukol itu memang nggak ganggu jam ngajar. Kalaupun misalnya saya ada di jam ngajar, misalnya rukolnya ada jam 2 atau jam 1 kan masih ngajar tuh, saya pasti izin sama fasil gitu, saya sambil ngajar. Jadi memang aktif Zoom, saya tetap ngajar gitu, dan dilihat sama fasilnya memang ngajar kan. Nah kalau misalnya siswanya udah, misalnya saya kasih kegiatan apa, tugas apa gitu, baru saya lagi gabung ke Zoom. Ya itu sih memang yang meribetkan ya gitu, mengatur waktu, saya bilang lagi gitu. Mengatur waktu itu sulit gitu. Dan ketika lagi sudah banyak kerjaan gitu ya yang harus kita selesaikan, tuh memang harus multitasking. Kadang saya sambil kerja gitu, misalnya ada kegiatan apa gitu di sekolah kan, itu sambil pakai headset, udah kayak orang sibuk banget gitu ya, bisa sampai pakai handphone atau pakai, pokoknya bawa gawai saya gitu ya, laptop dan sebagainya dibawa gitu. Ya harus multitasking sih jadinya, memang belajar dari situ. Benar. Nah untuk CGP kemarin Ibu ngangkat apa nih Bu? Programnya saya ya, sebenarnya program saya itu adalah pramumaki gitu. Apa itu Apa gitu? tuh pramumaki? Sudah aku juga akan bertanya. Iya karena aku penasaran.
Pramugaki itu Pramugaki adalah kegiatan pramuka muda masa kini gitu. Jadi saya kan lihat kalau kegiatan pramuka itu eh, gini deh. Sebenarnya di SMK Negeri 3 Singaraja itu kan kegiatan pramuka itu memang terlaksana dan wajib saya ya. wajib gitu, dan kegiatannya juga sudah berlangsung sangat baik banget gitu, karena meskipun sekarang sudah tidak diwajibkan tapi anak-anak tetap dapat pramuka gitu, sehingga menurut saya kegiatan pramuka itu memang sebenarnya kiranya janganlah tidak jangan tidak wajibkan gitu. Kalau bisa diwajibkan. Kenapa? Karena kegiatan pramuka itu adalah kegiatan yang bisa mengasah mental anak-anak gitu. Apalagi kita udah banyak banget lihat zaman sekarang ya gitu. Beda sama zaman saya dulu ketika sekolah seperti apa. Kalau saya bilang anak-anak tuh dalam tanda kutip ya banyak yang manja gitu sekarang ya. benar. Kita Apalagi dengan udah ada handphone ya. Iya, udah ada handphone, ada media sosial gitu. Yang saya lihat tuh memang, lihat deh zaman-zaman sekarang tuh apa-apa tuh anak-anak banyak yang mentalnya itu kayak nggak kuat mental gitu. Banyak ngeluh ya. Lebih banyak ngeluh, lebih banyak ngadu atau apa gitu kan. Sekarang apalagi sudah ya itulah ya yang sedang bertebar-tebaran di Sosmed. media sosial sekarang gitu. Ketika saya buka Instagram tuh udah kok miris ya, ada guru yang dihukum, ada ini, ada itu, dan rasanya guru tuh selalu salah gitu kan. Sehingga sebenarnya kegiatan pramuka itu bagus banget untuk mengasah mandiri siswa gitu. Yang saya lihat anak-anak yang memang fokus sama kegiatan pramuka tuh memang punya mental bagus-bagus banget di sini ya, di SMK 3 ya. Tapi terkadang memang masih nggak memungkiri masih banyak siswa yang malas gitu untuk ke kegiatan pramuka. Ketika saya tanya, kamu kenapa sih? Itu anak saya sendiri ya, anak saya sendiri, perwalian saya itu, saya pernah datang ke kegiatan pramuka. Waktu itu kan wali mendampingi tuh Bu Niki. Habis itu, ternyata anak-anak tuh banyak yang gak datang karena kemalasan. Saya tanya nih, kamu kenapa nggak datang pramuka gitu? Masa walimu datang, tapi kamu nggak datang tuh kayak sedih gitu saya. Sedih karena saya mencari orang yang tidak ada gitu ya. Nggak ada anak-anak. Nggak ada anak-anak saya di mana gitu kan. Habis itu ternyata mereka agak merasa nggak seru Bu kegiatannya gini-gini gitu. Oh ya udah, berarti saya coba buat program kegiatan pramuka yang sekarang itu lebih ke masa kini gimana gitu. Kalau masa kini kan lebih berbasis teknologi, mungkin lebih ke kegiatannya apa, nggak hanya buat tandu dan lain sebagainya, tapi lebih ke teknologinya itu apa. Terus kemarin kan juga udah ada kegiatan ambalan, kemarin juga saling berbagi dan lain sebagainya gitu. Nah karena waktu kegiatan kita yang mepet waktu itu, jadi tidak terlalu banyak program yang saya terapkan gitu. Tapi sampai sekarang saya akan selalu coba dulu untuk masih meneruskan itu meskipun kegiatan Guru Penggerak udah selesai gitu sih. Jadi emang ini berpihak pada siswa SMK 3 Singaraja juga ya. Iya, Penting juga penting. agar pramuka menyenangkan itu bisa dirasakan oleh siswa-siswi. Nah, untuk teknologi sendiri itu seperti apa tuh Bu? Teknologinya misalnya apa? Kalau sekarang tuh mereka kan udah banyak banget yang kegiatan tuh mereka buat apa sih yang kayak tebing-tebing itu, aku nggak tahu namanya apa gitu kan. Jadi lebih ke kreasi mereka gitu. Dan kalau untuk berbasis teknologinya itu sebenarnya untuk program ini kegiatan berbasis teknologinya itu saya belum terapkan karena masih masih lebih ke diskusi program sama guru pembimbingnya gitu anak-anak. Nah sehingga apa sih kira-kira kegiatan yang untuk kedepannya ya, apa sih kegiatannya yang anak-anak yang menciptakan sendiri gitu. Karena kan itu mereka yang merasa menurut mereka itu seru, pasti untuk teman-temannya seru gitu. Kalau misalnya menyenangkan. Tapi kalau kita yang ya udah tua gitulah ya, dibilang udah kayaknya nggak ke generasinya mereka, nggak bisa menyesuaikan, jadinya pasti menurut mereka tuh membosankan. Jadi sehingga saya minta ke anak-anak coba buat kegiatan yang berbasis teknologi itu apa gitu. Pengennya lebih ke sana. Ini cuma berprogram aja sih. Aksi nyatanya baru ke waktu itu anak-anak yang memang memandu kegiatan pramuka, baru itu aja satu sih yang berjalan. Sisanya karena waktu jadinya kelar, dan banyak banget kegiatan di sekolah waktu itu.
Itu sih. Oke, masalah sekarang tuh kita berbicara tentang modul, modul titik 1, titik 2, titik 3. Aku nggak ngerti tuh Bu ya sebenarnya modul. Tuh sahabat Eka juga mungkin yang nggak tahu ya. Ini kok ngomongin modul, itu isinya apa aja? Oke, Gitu. modulnya ya. Waduh, masih ingat nggak nih sama modul ya? Wah, wah, wah. Kalau modulnya itu sih kalau di modul 1 itu kalau nggak salah tentang apa namanya ya kayak kurikulum merdeka itu seperti apa, kemudian visi Itu sekolah, pengenalan ya. pengenalan lebih ke pengenalan, habis itu tentang apalagi ya ada coaching, kemudian bagaimana kepemimpinan, budaya positif, KSE, PSE, sosial emosional ya. Terus habis itu apalagi ya kegiatan-kegiatan student agency misalnya. Itu sih, jadi lebih ke kalau secara evaluasi ya, modul-modulnya itu tentang bagaimana kita sebagai guru bisa memimpin, bukan diarahkan untuk menjadi kepala sekolah ya, tapi memimpin pembelajaran itu seperti apa, pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa, guru yang menghamba pada murid itu seperti apa, lebih ke sana, diarahin untuk buat program yang seperti itu. Jadi untuk sahabat Rika terutama pada guru-guru nih ya. Jadi yang pingin kira-kira guru penggerak seperti apa sih? Aduh kayaknya ribetnya kayak gimana? Ini sudah ada dikasih jawaban sama Bu Niar tadi. Nggak ribet kok, nggak Nggak ribet. Nggak ribet. ya. Jadi, Seru. seru ya Bu Niar ya, apalagi setiap minggu ya itu pertemuan-pertemuan sama teman-teman. Sebulan sekali biasanya itu lokakarya. Oh Lokakarya Di yang akhir di setiap sekolah-sekolah akhir bab. itu ya? Ah. Jadi itu menyenangkan. Kita bisa ketemu Menyenangkan. orang banyak, ketemu Betul. ilmu baru. Betul, punya teman baru. Punya hal baru juga yang bisa kita tambahkan pada diri kita sendiri, Betul, menambah betul. wawasan kita juga. Betul. Gitu. Betul. Nah kemarin di hari Sabtu nih, tepatnya di panen hasil karya itu terakhir banget. Ya terakhir sampai nunggu sertifikat. Berarti itu waktu panen karya itu sudah bisa dikatakan menjadi guru penggerak. Gimana ya? Kalau saya bilang udah guru penggerak belum ya? Saya nggak berani sebenarnya bilang udah guru penggerak atau enggak gitu, karena saya belum dapat sertifikat gitu ya. Gitu. Tapi kalau dibilang kemarin tuh sudah pengesahan, sudah tanda tangan, sudah secara simbolik sudah jadi guru penggerak, iya gitu. Cuma saya masih entah deh bilangnya guru penggerak, ya ntar aja deh kalau udah dapat sertifikat ya gitu. Malu kalau misalnya sekarang terus udah gak dapat sertifikat gimana? Tapi nggak mungkin sih katanya. Tapi ditunggu ya. Ditunggu. Tapi sekarang status sudah guru penggerak. Status sudah guru penggerak. Yes, benar. Yes. Nah, Yes. kedepannya untuk guru penggerak nih Ibu Niar, gimana nih kedepannya? Kedepannya ya. Ya, kedepannya saya akan menerapkan apa ilmu-ilmu yang sudah saya dapat selama pendidikan guru penggerak gitu ya. Bukan menggerakkan sekolah, tapi saya ingin menjadi guru yang bisa berharga untuk anak-anak saya gitu. Saya ingin apa proses pembelajaran yang saya berikan itu bisa diterima sama anak-anak gitu. Menyenangkan bagi anak-anak, dan tidak menutup kemungkinan pastinya tetap membantu teman-teman guru di sini, rekan sejawat, untuk bisa sama-sama maju untuk menerapkan atau mensukseskan kurikulum kita, dan tentunya untuk anak-anak maju ke depan. Itu aja Merdeka sih. belajar. Merdeka belajar. Ya. Jadi emang keren nih. Untuk motivasi untuk guru-guru nih Bu Niar, apa nih? Motivasinya ya. Yang belum ikut guru penggerak. Oke, yang belum ikut guru penggerak atau yang akan deh ya. Ini kan banyak nih teman-teman yang sedang di SMK 3 nih ya. Ada yang sedang ikut PGP, ada yang masih nunggu parkir gitu ya di angkatan 12. Ayo semangat. Yang angkatan 11 lagi sedikit aja berjuang untuk bisa sama-sama kita bisa berbagi satu sama lain. Kita menyukseskan anak-anak kita. Terus yang masih parkir nggak usah khawatir, tahun depan semoga lekas untuk dipanggil dan bisa berproses sama-sama. Nikmatin prosesnya teman-teman, sehingga apa yang kita dapat itu memang bermanfaat banget untuk kita gitu ya. Dan untuk teman-teman yang belum terpanggil gitu, jangan sedih. Ayo apapun itu, ayo kita belajar sama-sama. Oke, Smart. keren Bu Niar, Smart. keren. Dan untuk kata-kata motivasi pagi hari ini apa nih Bu Niar? Kata-kata motivasi pagi hari ini ya, karena saya lagi habis dihajar gempar-gempur gitu ya, hektik banget hari ini. Intinya teman-teman jangan patah semangat. Kita harus sehat,
mental, kita harus sehat fisik untuk bisa memajukan kesejahteraan anak-anak. Dan ayo jangan patah semangat untuk buat anak-anak itu juga bahagia di sekolah, itu aja sih. Benar, menyenangkan tentunya Menyenangkan, ya. betul. Jadi anak-anak tuh jadi tetap ingin sekolah gitu, menunggu-nunggu gurunya. Betul. Kemudian nggak takut-takut lagi. Aduh, aku takut nih karena gurunya ini nggak mau sekolah. Dulu Maksudnya sebelum ikut guru penggerak tuh saya galak loh ya. Tapi sekarang tuh kayak senyum, sabar gitu. Iya betul. Oke, keren. Dan terima kasih nih Bu Niar sudah share. Terima di pagi kasih hari ini. Ibu Widi sudah berkenan mengundang dan berbagi sama sahabat Suara Teknika. Aduh, deg-degan. Dan semoga sukses untuk kedepannya. Amin. Berdampak juga pada siswa dan Amin. Ibu Niar ya. Amin. Dan rezeki akan mengalir di tahun ini. Amin. Ya. Dan oke sahabat Rika, segitu dulu untuk program Ops Obrolan Pagi STEMSI bersama Ibu Niar di samping saya. Semoga untuk sahabat Rika ke depannya yang belum ikut guru penggerak, yuk gabung di guru penggerak, kita bisa bergerak, menggerakkan, bergerak, tergerak dan menggerakkan. Ya benar ya. Dan segitu dulu informasi yang sudah kita share di obrolan pagi STEMSI. Jangan lupa like, comment, subscribe YouTube SMK Negeri 3 Singaraja. Dan selamat pagi, selamat beraktivitas. Terima kasih.